sempat tadi mau menabrak anggota yang melaksanakan pengaturan, namun alhamdulillah tidak terjadi, dan yang bersangkutan ketika dikejar langsung lari menuju Polres dan menabrak ruang SPKT. Memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan orang tuanya di aspek pemahaman agamanya, karena bapaknya adalah seorang purnawirawan, itu dianggap berseberangan dengan pahamnya. Teman-teman sekalian, Bella Rizik mau ke surga tapi nyasar ke kantor polisi, ditulis oleh xhd di siworld.com. Sebuah video seorang perempuan jadi viral setelah mengendarai motor ala Fast and Furious dan menerobos pintu kantor polisi hingga tembus ke dalam ruangan. Antara mau ketawa dengan takut dosa, tapi lucu aja sih. Mungkin dia pikir dia Batman atau gimana, atau mungkin masih terbawa euforia MotoGP. Alasannya pun konyol. Ceritanya begini. Perempuan ini masih muda, berusia 29 tahun, inisial FAM. Tiba-tiba menabrakkan diri menggunakan sepeda motor ke pintu kaca SPKT Mako Polres Pematang Siantar Senin pagi. Tapi baru sekarang viralnya. Dari hasil balapan ala MotoGP, pintu dan dinding kaca kantor polisi pecah. Untunglah tidak ada personel polisi yang terluka saat berada di ruangan. Sedangkan pelaku mengalami luka lecet di dahi kiri dan langsung dibawa ke klinik Polres Pematang Siantar untuk dilakukan tindakan medis. Kronologinya begini. Saat diintegrasi, pelaku berangkat dari rumahnya menuju ke sebuah ponpes dan berniat mengundang pimpinan ponpes untuk rencana pernikahan pelaku. Dalam perjalanan menuju pesantren, pelaku melihat polisi yang sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas pagi. Tiba-tiba pelaku merasa benci dan langsung berniat melakukan penyerangan. Selanjutnya, pelaku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju Mako Polres Pematang Siantar dan menerobos gerbang hingga menabrak pintu kaca. Pelaku mengaku sakit hati terhadap polisi yang melakukan penembakan terhadap Laskar FPI di kilometer 50 beberapa waktu lalu, kata sumber di kepolisian. Pelaku juga mengaku tidak terima terhadap aparat kepolisian yang menangkap Rizik. Pelaku mengaku melakukan aksi pengerusakan dalam keadaan sadar dengan tujuan masuk surga demi Rizik. Benar-benar luar biasa, saudara-saudara. Di media lain disebutkan kalau perempuan ini tidak ada kaitannya dengan jaringan lain setelah dilakukan penyelidikan. Hanya murni pendukung fanatik Rizik dan kesal terhadap apa yang menimpa Rizik dan 6 laskar pengawalnya. Ya, beginilah kebanyakan pendukung Rizik. Nalar tidak dipakai. Mau masuk surga, tapi caranya tidak nyambung. Mau-mau aja dijanjikan surga, padahal junjungannya pun tak mau masuk duluan. Motor rusak, badan remuk, jidat luka, ditangkap polisi, masuk penjara, bikin malu keluarga, makin stres, lengkaplah penderitaan dia. Rasain aja deh, siapa suruh sok bela Rizik dan jadi kayak pembalap MotoGP. Lagian, masa sih dia tidak bisa baca? Kantor polisi kan ada plang tulisan yang jelas terbaca. Itu bukan pintu gerbang surga. Niat mau masuk surga, malah masuk penjara deh. Sejauh ini, komentar yang berdatangan kebanyakan lucu-lucu dan kocak. Pelaku memang konyol sih. Alasannya karena benci dengan polisi penembak Laskar FPI dan bela Rizik. Mau ke surga tapi nyasar ke kantor polisi, badan malah sakit semua.
Alasan yang dia kemukakan sungguh sulit dicerna oleh akal sehat paling waras sekalipun. Tapi kelompok sebelah memang gitu. Nalar tidak penting, logika tidak dibutuhkan, tak perlu pintar, tak perlu ijazah pendidikan tinggi. Cukup dengarkan Rizik dan jadilah bodoh. Syarat ringan, proses cepat, kayak ajukan kredit motor. Hehehe. Entah apa yang dia pikirkan saat melakukan itu. Bela Rizik, memangnya Rizik bakal membelanya juga. Apakah dia ditangkap dan masuk penjara? Rizik akan memanggil belasan pengacara untuk membantu atau mengerahkan 7 juta massa untuk demo membebaskannya? Sama sekali tidak. Yang ada malah dilepehin, cuma dianggap setia oleh Rizik, tapi setelah itu silakan berjuang sendiri. Hanya dapat ucapan terima kasih. Rizik aja tak bisa menolong dirinya sendiri. Berharap bantuan dari pendukungnya untuk mendesak pemerintah lewat demo tak jelas. Itu kantor polisi sebaiknya dipasang gerbang sehingga tidak mudah dimasuki. Beruntung cuma ditabrak pakai motor dan tidak ada yang terluka. Bagaimana kalau misalnya ada yang membawa sesuatu yang lebih berbahaya? Jangan remehkan orang yang nalarnya sudah sakit dan fanatik terhadap kelompok sebelah. Mereka bisa melakukan apapun kalau sudah stres akut. Mereka seperti nothing tulus, seolah tidak ada artinya hidup di sini. Pemikiran seperti inilah yang sungguh menakutkan. Siapapun bisa jadi sial kalau berada di dekatnya pada saat berada di puncak kegilaannya. Bagaimana menurut Anda?